Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, saya selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan di Poltekkes, Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Jadi saya akan berikan materi terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan, dan itu ada sekitar 9 judul 9 bab. Yang pertama terkait dengan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan kesatuan atau profesional. Di sini ada pokok bahasa ada 5. Kemudian bagian 2 itu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Itu juga ada pokok bahasa ada 5. Kemudian yang bagian 3, bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian bagian 6, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu juga ada 5 sub pokok bahasa. Bagian 5 bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Kemudian yang bagian 6, bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ini juga ada 5, ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang bagian 8, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kewarganegaraan kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan yang ke-9, yang terakhir ini sub pokok terakhir terkait dengan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ini juga ada 5 sub pokok bahasa. Dan ini akan kalian sampaikan atau presentasikan di dalam mata kuliah ini, mata kuliah kewarganegaraan untuk semester ini. Bisa dipahami ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Amu dengan NIM 7514 4012 5054 dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid, SIPMA. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6 tentang bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saya akan menyampaikan materi bagian B, yaitu menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita, seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi membuang kedaulatan rakyat. Krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang atau terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi. Penyebabnya adalah pendidikan rendah menyebabkan rakyat kurang aktif, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Munculnya penguasa di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat oleh satu keluarga atau kroni. Demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi karena setelah tumbangnya autokrasi, ternyata yang muncul adalah oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Pertanyaan yang muncul yang pertama,
kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu berhak menguras suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang kedua, mengapa melalui parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Yang ketiga, mengapa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama masih hidup pada era demokrasi. Yang keempat, mengapa sekelompok kecil elit daerah dapat memiliki wewenang formal maupun informal untuk mengatasnamakan aspirasi daerah demi kepentingan mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armu Andari dengan NIM 7540125048, Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Kemenkes Gorontalo, kelas 1B. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Alhamid SPT MA. Saya dari kelompok 6 dengan judul materi bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia. Ketika merdeka, kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Yang kedua, ada sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kerakyatan ini hanya untuk Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nifsi belaka. Melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid pada sesama manusia yang merupakan hal tidak adil dan tidak beradab. Kemudian yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sampai dengan Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik, model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai dengan 17 Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat.